hidup saudara, pikiran saudara itu harus menang. Bahkan ketika engkau lahir, itu di Adam diberikan. Apapun itu, harus berpikir bahwa keluargaku, bahwa anak-anakku, bahwa masa depanku itu mendapatkan kemenangan. Itu di Adam. Hal-hal yang merusak hatimu gak perlu disimpan. Itu merusak agenda Tuhan. Penderitaanmu yang hari ini itu sementara. Dengan firman Tuhan kita harus meyakinkan diri sendiri bahwa situasi saat ini yang aku alami sekarang ini hanya sementara. Besok Tuhan jawab. Persoalan tidak berkuasa atas hidupku. Persoalan tidak akan berkuasa akan masa depanmu. Kekhawatiran tidak akan berkuasa atas kehidupan anak-anakmu. Itu namanya tiada kemenangan. Shalom jemaat Tuhan, seberapa kita yang ada, mari kita persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang kami rindu Tuhan. Penuhi setiap kami Bapa dengan hadirat-Mu pagi hari ini. Karena kami tahu Tuhan, hanya Roh-Mu Bapa yang menyegarkan jiwa kami. Kami berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sebab Kau Allah Bapa yang sanggup mengubah kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan penuhi kami Tuhan. Jamah setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Ya Allah. Sebab Kau layak. Kami menyembah. Mari kita angkat suara kita pagi hari ini. Ya Allah. Kami tahu
undang Bapa kuasa-Mu datang di tempat ini Bapa. Elom berubah, datanglah, katakan berubah, baru. Yes Tuhan, kami undang Tuhan kuasa-Mu pagi hari ini. Ruah Elom, sebab Kau besar. Baru Haba, baru Haba, dah baru Haba, baru Haba, baru Haba, Ruah Elohim baru Haba, baru Haba, baru Haba, dah baru Haba, baru Haba, baru Haba, Ruah Elohim baru Haba, baru Haba, baru Haba, datanglah Roh Kudus sembah Dia, datang Roh Kudus, penuhi setiap kami rindu Tuhan, ya Rama. Kau yang memulihkan, Kau yang menjamah setiap kami, ya Rama, ya Rama. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan, ya Rama. Penuhi kami Bapa, mengalir kuasa-Mu Tuhan, ya Allah. Haleluya, haleluya, ya Allah, ya Allah, ya na-na-na-na-se. Penuhi setiap kami, penuhi setiap kami, kami menyembah, kami menyembah Tuhan, ya Allah. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah, ya Allah. Ya Rabbana Shikara Bata Shande, ya Rabbana Shikara Lamana Sikiri, ya Allah bala 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 Shikara Lama. Penuhiku, penuh Yes Tuhan, kami rindu. Urapiku, urapiku, urapiku dengan minyakku, katakan dengan lembut, penuhiku, penuh Yes Tuhan, penuhiku dengan hati. Kami rindu Bapa urapan yang menjamah kami, urap, sebab kami tahu Tuhan
mengubah kami Tuhan. Penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat. Urapiku Tuhan, urapiku dengan minyak. Katakan penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyakku. Rasakan pengurapannya penuh, Yesus Tuhan. Penuhi setiap kami Bapa. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu pagi hari ini. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu urapi kami Bapa. Jangan minyakku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyakku. Kudus-Mu dengan minyakku, dengan minyak kudus, dengan minyakku. Kudus-Mu penuh. Kami punya Tuhan Allah yang besar, yang sanggup mengubah kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami tidak akan menyerah Tuhan dengan persoalan yang kami hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tidak akan percaya Kau yang janji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan amin Tuhan. Ini kepercayaan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang janji, berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
berjanji yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan persoalan yang kita hadapi, saudara. Ketika kita datang dalam hadirat-Nya dengan sungguh-sungguh, Dia akan menyelesaikan setiap persoalan kita. Yang Dia minta hanya satu, yaitu iman kepercayaan yang teguh. Oleh sebab itu mari kita nyatakan bahwa kita punya Allah yang besar, yang sanggup menyelamatkan kita. Kami menyatakan, Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin Tuhan. Dan memperluas, Yesus, daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak dengan iman katakan kiranya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami bersyukur pagi hari ini kalau kami boleh ada itu semua karena anugerah-Mu. Bapa, kami percaya ketika kami ada di dalam kemah suci-Mu, kami ada dalam bait-Mu, kami ada dalam hadirat-Mu, maka di situ perkenanan akan ada bagi kami semua.
Sebabnya Tuhan, Engkau urapi setiap kami, biarlah segala pujian, penyembahan, pengagungan kami berbau harum di dalam tata-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi sidang jemaat-Mu. Ketika firman ini disampaikan, mari Tuhan, terjadi pemulihan, perubahan secara dasar dalam kehidupan kami. Iman kami semakin bertambah, pertumbuhan rohani kami semakin bertumbuh, karena kami percaya kalau Engkau ada bersama dengan kami, maka segala sesuatunya menjadi mudah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau urapi kami. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih buat pujian penyembahan pagi hari ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya rindu membagikan sebuah kebenaran firman yang ada sesuatu yang Tuhan ingin berbicara bagi kita semua. Bahwa Bapa kita itu adalah Bapa yang baik. Di bulan ini sebentar lagi kita akan memperingati Paskah. Kita akan memperingati kematian, kebangkitan, bahkan kenaikan. Tetapi persiapan kita sejauh mana untuk kita menghargai, menghormati pengorbanan daripada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, saya rindu membagikan sebuah kebenaran firman. Jujur, saya sama ibunya kemarin, 1 minggu ini saya belum dapatkan sesuatu. Tiba-tiba Tuhan, saya menyerah Tuhan. Mari Bapa, lakukan sesuatu untuk kami bisa berbagi tentang isi hati-Mu. Lalu hari Sabtu kemarin pagi ketika saya berdoa dan ibunya bertanya, sudah dapat tema? Saya katakan sudah. Dan hari ini saya ingin membagikan adalah buatan tangan Tuhan yang sungguh ajaib. Saudara, dibuat dengan tangan Tuhan mempunyai sebuah tujuan yang mulia. Dan pembentukan kita sejak dari rahim pun itu adalah buatan tangannya. Sehingga ketika kita sudah beranjak dewasa dan kita berjalan dalam kehidupan kita, itu pun juga Bapa punya rencana untuk terus menyempurnakan buatan tangannya ini. Saudara dan saya adalah pribadi yang berharga, ya, katakan kiri kananmu, ya, engkau adalah pribadi yang berharga, saya adalah pribadi yang berharga. Jadi hari ini tidak boleh ada lagi yang berkata bahwa saya tidak diperhatikan Tuhan, tidak diperhatikan segala kehidupan saya, tidak boleh lagi berkata demikian, ya. Nah, kenapa saya kasih gambar tentang mahkota dan di sebelahnya saya kasih gambar lagi ada mahkota duri dan ada mahkota bersandingan. Saya dapatkan sebuah cuma 1 ayat. Tapi saya bersyukur 1 ayat ini bisa saya kembangkan, ya. Mari kita lihat dalam kebenaran firman-Nya dulu dalam Yesaya 62 ayat 3. Apa yang Tuhan mau sampaikan? Ya. Mari kita baca sama-sama. Yesaya 62 ayat 3. 2, 3. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Sudah ketemu belum? Haleluya. Oke ya, kita baca sekali lagi. Ya, 2, 3. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Nah, apa maksudnya daripada ayat ini? Dikatakan engkau menjadi mahkota di tangannya Tuhan. Harusnya mahkota itu kan ada di kepala. Jadi kalau kita lihat sebuah kebanggaan ratu atau raja, ketika ada mahkota di kepalanya, itu segala sisi mata melihat
bukan pribadinya lagi, tetapi apa yang ada di kepalanya. Ya, saudara lihat bahwa mahkota ini saya rindu supaya kita memperhatikan kenapa mahkota ini berbicara sungguh sangat luar biasa. Ya, kenapa mahkota ini disampaikan? Apa maksud dan tujuan daripada mahkota ini? Ya. Kalau kita lihat ada apa? Kenapa? Kenapa ada mahkota duri? Kenapa dianyam mahkota duri ini untuk siapa? Dan mahkota yang ada di dalam ada permata-permatanya pun ini untuk siapa? Saudara lihat, sungguh sangat menarik dalam Yesaya 62 ayat 3 ini. Mahkota itu ada di tangannya. Kalau di tangan manusia, maka yang dibuat adalah bagaimana menghias. Ya, ada permata-permata, mahkota emas buatan tangan manusia. Tetapi mahkota duri ini juga buatan tangan manusia untuk diberikan kepada siapa? Ini ada pertukaran. Jadi kalau kita melihat mahkota ini ada sesuatu. Tuhan membentuk ini. Bukan tangan manusia, tapi tangan Dia. Tangan Dia yang membentuk. Maka kalau kita lihat kata mahkota ini. Yang pertama, saya berbicara 2 poin. 1 mahkota, 1 serban. Mahkota di dalam bahasa, pengertiannya di tangannya artinya sebagai pengikut Kristus yang dilahirkan kembali. Untuk apa? Untuk sesuatu kecantikan kita. Jadi kecantikan kita terletak pada cara Tuhan menciptakan dan membentuk kita. Tangan manusia menciptakan dan membentuk mahkota yang menurut ya bentuk fisik. Tetapi Tuhan menciptakan mahkota itu saudara adalah dibentuk, dibuat untuk menjadi pribadi yang sempurna. Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan dalam ayat ini, ada sesuatu yang membuat saya agak menjerit sedikit ya. Saya lihat memang Nuh, saya ngobrol sama ibunya, pantesan Nuh 120 tahun dia berkhotbah mengatakan, ayo masuklah Bahtera, ayo 120 tahun. 7 hari sebelum Bahtera ditutup, tidak ada yang mau. Yang mau hanya 8 orang termasuk Nuh. Dan saya melihat, ayo, saya terus menyuarakan. Saudara ini dibentuk dengan tangan Tuhan. Saudara diciptakan, dibuat. Untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang indah. Tetapi banyak pribadi-pribadi yang merasakan dalam dirinya bahwa mahkota itu mengalami keretakan. Ada yang mengalami sudah istilahnya sudah buram. Ada permata-permatanya yang hilang. Di tangan yang kuat. Di tangan Tuhan, Dia membuat mahkota itu. Dia membersihkan, Dia mengelap mahkota itu. Dia membuat mahkota itu menjadi betul-betul berkilauan. Ada permata yang hilang, digantikan dengan permata dari sorga. Dibentuk kembali. Tuhan tidak pernah lelah. Sampai hari ini terus Dia ingin membentuk saudara. Sampai hari ini. Makanya saya lihat Nuh, pantesan Nuh saja nabi besar. Apalagi saya seorang hamba Allah yang kecil. Tidak punya kuasa. Tapi saya berharap saudara di tempat ini, jangan lemah. Tetap harus kerjakan. Menjadi bagianmu. Bagianmu adalah bagian yang dilihat orang lain.
bagian tangan Tuhan terus membentuk saudara. Tetapi ada banyak orang ketika permatanya hilang, dia biasa saja. Ada banyak orang ketika melihat mahkota itu yang seharusnya berkilau-kilauan. Tetapi ketika dia buram, ketika dia sudah dimakan gengat dan karat, dia tidak berusaha untuk memperbaikinya. Saudara yang terkasih, kata mahkota ini di tangannya, artinya sebagai pengikut Kristus yang dilahirkan kembali. Berbicara tentang kelahiran, Tuhan sudah memperhatikan saudara sejak dari kandungan. Ayatnya adalah Mazmur 139 ayat 13 sampai 17. Bapak Ibu lihat dalam terjemahan baru, saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Saudara perhatikan ayat 13. Ya, sambil saudara cross check kebenaran firman ini. Kita lihat, engkaulah yang membuat bagian-bagian halus di dalam tubuhku dan menenunnya. Kalau terjemahan baru dia bilang apa? Mazmur 139 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Artinya dalam firman Allah yang hidup, terjemahan yang lain, engkaulah yang membuat bagian-bagian halus. Urat-urat saraf, saraf-saraf halus, organ-organ tubuh, usus kecil, usus besar, peredaran darah, itu semua Tuhan bentuk. Bagian-bagian halus yang ada di kepala itu Tuhan semua membentuk. Dia menenun saudara sejak di dalam kandungan saudara, kandungan orang tua. Di dalam rahim ibu kita, ketika janin ini sudah mulai ada, dia bentuk itu. Saudara ada sekarang di dalam pembentukan yang dulu, yang mungkin ada yang umur 15, 20, saya umur 52 tahun yang lalu, saya dibentuk oleh Tuhan di dalam rahim ibu saya. Allah itu sempurna, dia membuat itu semua. Dia membuat mana mata, mana telinga, di mana posisi hidung, mulut. Dan bukan sekedar organ-organ tubuh, tetapi pikiran. Bukan sekedar membentuk hati, jantung. Tetapi hebatnya Allah kita ini. Saudara lihat, ada sirkulasi. Yang pahit, yang racun-racun yang kita konsumsi, ada empedu. Dia bentuk itu. Ada ginjal, semua dibentuk. Dan Allah membentuk itu semua pribadimu. Betapa ajaibnya tangan Tuhan. Sehingga saudara menjadi pribadi-pribadi yang ganteng, yang cakep, yang cantik, yang luar biasa. Kalau saudara tidak bersyukur dengan pribadi saudara, saudara tidak bersyukur dengan tangan Tuhan. Terimalah apa adanya kita ini. Saudara dibentuk seperti ini, saudara harus mengucap syukur. Jangan menyalahi kodrat. Amin. Saudara mau jadi burung gagak, saudara mau jadi burung Raja Wali, ngapain? Burung Raja Wali bisa terbang tinggi, sudah enak kita jadi manusia, mau jadi yang aneh-aneh. Ya, amin. Cuma saudara memoles silakan. Ya moles, ya itu namanya pribadi saudara. Saya pun poles juga, baru cukur rambut. Poles dong, saudara juga bisa memoles. Itu artinya saudara mengikutin, bukan menyalahin kodrat. Ya, nah saudara lihat, di dalam ayat ke-14, terima kasih saya garis bawahin. Ada banyak orang gak terima kasih. Haleluya. Betul? Saya mau anaknya Pak Abidin. Pak Joe Abidin. Tahu Joe Abidin? Presiden Amerika, Joe Abidin. Itu bahasa Indonesianya Joe Abidin. Saudara, ada orang yang mau begitu. Kita nggak terima kasih di dalam rahim kita siapa orang tua kita.
Kita kecewa, kenapa orang tua saya seperti demikian? Kenapa? Saudara nggak mengucap syukur, kalau bukan karena orang tua saudara, saudara nggak ada. Ucapkan terima kasih. Jadi kalau saudara dibentuk oleh tangan Tuhan menjadi pribadi, mahkota yang indah, mahkota yang berharga dari rahim ibumu yang sekarang. Bersyukur kepada ibumu. Makanya waktu kemarin saya betul-betul orang tua sakit, saya masih terus memperhatikan. Detik-detik terakhir pun saya terus memperhatikan. Ucapan terima kasih itu kepada kita sebagai orang tua. Maka anak-anak saya mau katakan, sebagaimana terima kasihmu kepada orang tua, halo. Halo, tunjukkan itu. Karena engkau telah membuat aku dengan begitu menakjubkan. Terkadang kita melihat kenapa saya menderita. Saya dilahirkan dengan orang tua yang menderita, yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Lalu saudara kecewa. Ucapkan terima kasih karena tangan Tuhan membentuk pribadimu dengan orang tuamu yang sekarang. Amin. Puji Tuhan, aminnya cuma 10. Ada yang banyak kecewa sama orang tua? Halo? Bertobat ya. Amin ya. Jangan noleh kiri kanan, toleh dirimu sendiri. Sungguh mengagumkan kalau direnungkan. Coba renungkan. Ketika engkau dibentuk di dalam rahim ibumu, coba renungkan sekarang. Waktu masih bayi dalam itu belum engkau merenungkan. Tetapi kalau engkau sekarang, Tuhan terima kasih mama saya, mama yang luar biasa. Papa saya, papa yang luar biasa. Kalau enggak ada papa mama saya, umpamanya ini umpama. Kalau sebagai orang tua saya enggak mau lihat anak saya gini. Sudah lama saudara enggak ada. Kalau orang tua tidak menginginkan engkau lahir, sudah lama engkau tidak ada. Tetapi orang tua yang sejak 9 bulan dalam kandungan, ya ibumu itu dengan tertatih-tatih, dengan betul-betul makan gak enak, tidur tidak nyenyak, dia menjaga buah hatinya. Tetapi setelah engkau besar, engkau tidak menghargai dan menghormati orang tuamu. Coba renungkan. Ada tanda petik di situ. Renungkan. Kalau kau merenungkan, berarti Tuhan menciptakan dengan sempurna di dalam kandungan orang tua saya. Buatan tanganmu sungguh ajaib dan semua ini kusadari. Banyak orang gak sadar. Tapi di sini sadar. Haleluya. Ya, amin ya. Sadar. Kalau hari ini tingkat pendidikanmu SD, SMP, SMA, kuliah, sadari. Kata sadari itu adalah mungkin keadaan orang tuamu sampai di situ. Jangan marah, jangan kecewa. Sadari. Maka ketika engkau sadar nanti, kalau engkau sudah hari ini tidak mencapai taraf pendidikanmu, ketika engkau menjadi orang tua, engkau lakukan apa yang pernah engkau mengalami kegagalan. Sadar. Ya, menyadari. Semua ini kusadari benar. Jadi, semua ini kusadari benar. Nah, pada waktu aku dibentuk ayat 15. Di tempat tersembunyi, halo? Engkau? Loh, di tempat tersembunyi itu di mana? Di kandungan ibumu. Itu engkau tersembunyi dalam pembentukan. Hebatnya Tuhan ada di situ. Jadi kalau saudara buat segala sesuatu, jangan pikir Tuhan tidak ada di situ. Dalam kandungan waktu engkau belum dibentuk, dia ada. Apalagi engkau sekarang sudah bertumbuh dewasa, besar. Dan engkau bisa melakukan aktivitas. Engkau berpikir pun Tuhan juga ada di situ. Ayat ini menarik, coba lihat ayat selanjutnya ya.
Sebelum aku lahir, engkau telah melihat aku. Jangan pikir Tuhan tidak lihat saudara. Saudara berdoa dilihat. Saudara baca firman dilihat. Saudara pegang apa sekarang? Halo? Saudara makan, saudara minum, saudara masak, saudara baca Alkitab, saudara belajar, saudara kuliah, saudara sekolah, saudara pergi kemana, Tuhan tetap lihat saudara. Sebelum aku mulai bernapas, perhatikan baik-baik, saya garis bawahi. Sebelum aku mulai bernapas, ketika aku ada dalam kandungan, engkau telah merencanakan setiap hari hidupku. Kenapa saudara berkata Tuhan tidak perhatikan saya? Saya berdoa Tuhan, kenapa enggak dijawab? Dalam kandunganmu sebelum engkau bernapas pun, aku perhatikan. Ayat ini hebat. Saya setuju, tangan Tuhan, tangan yang ajaib membentukmu. Sampai hari ini engkau berkata, saya sudah tidak punya uang, tidak punya apa-apa, semua habis. Tuhan tidak perhatikan saya, catat baik-baik. Ayat ini berkata, sebelum engkau bernapas, artinya sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, aku sudah merancangkan pribadimu dari dalam kandungan. Setiap hariku tercantum dalam kitabmu. Itu sejak dalam kandungan loh. Tetapi setelah kita keluar dari kandungan, agenda kita yang lebih menonjol daripada agendanya Tuhan. Tuhan sudah mencatat, besok engkau akan menjadi begini. Tuhan sudah mencatat, saya tidak mengerti kenapa saya menjadi hamba Allah. Karena di dalam kandungan, tidak pernah terpikirkan orang tua saya bahwa anak ini besok beda dengan namanya yang di dalam orang tua daripada Nabi Samuel, ya, Hana. Itu dia waktu dia belum punya anak, dia sudah berbicara kepada Tuhan, Tuhan kalau aku punya anak aku serahkan. Jadi ketika dalam kandungan itu dia sudah berpikir ini anak yang kuserahkan kepada Tuhan menjadi nabi besar. Tetapi saya pribadi nggak mengerti orang tua saya mau jadi apa. Dan saya tahu setelah saya lahir, saya hidup di lingkungan orang tua yang tidak punya apa-apa. Yang istilahnya waktu dulu saya sekolah minggu, boleh tidak. Boleh gereja, boleh tidak. Tetapi sekarang saya tidak mengerti. Kenapa bisa menjadi hamba Allah? Karena apa? Di dalam kitabnya, aku sedang merencanakan kandungan daripada orang tuaku yang namanya Yakub ini. Ke depan, dia akan duduk, dia akan berdiri di atas mimbar. Tuhan lebih tahu dengan apa yang kau usahakan. Tuhan lebih tahu pendidikan apa anak-anakmu kelak. Tapi seringkali kita memaksakan Tuhan dengan agenda kita. Tuhan, ini rencanaku. Tuhan, ini rencanaku. Makanya kalau saya melayani, saya selalu berkata kepada jemaat, berdoa. Kenapa? Karena minta hikmat dan pewahyuan apa yang Tuhan mau kerjakan. Terkadang rencanamu gagal. Banyak saya lihat jemaat ketika menyampaikan sebuah keinginan, dan banyak kali tidak terjadi. Justru rencana Tuhan yang terjadi, dan saya melihat ketika mereka berjalan dengan dalam rencana Tuhan, hidupnya naik. Kalau saudara hari ini diproses, karena saudara tidak cocok dengan agendanya Tuhan, dipaksa supaya selaras agenda Tuhan. Karena saudara sudah dibentuk sejak dalam kandungan. Tetapi ketika rencanamu, saya ingin jadi ini, saya ingin jadi ini. Berapa banyak saya paksakan anak-anak. 2 anak saya paksakan dengan agenda kami orang tua. Ternyata agenda Tuhan
yang lebih menonjol kepada anak-anak ini. Dan ketika kami sadari, ayatnya sebelumnya ya, ketika kami sadari, Tuhan terima kasih. Betul kan ayat tadi sebelumnya? Terima kasih Tuhan, karena Engkau membentuk anak-anak. Demikian juga kepada jemaat, terima kasih Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat yang kami layani, hari demi hari punya rencana. Pernah saya punya ide kepada 1-2 jemaat, buka ini. Ternyata tidak seperti itu. Buka ternyata gagal, tutup. Rupa-rupanya ketika dia ketemu dengan agendanya Tuhan. Wow, terima kasih Tuhan. Padahal itu bukan saya. Itu agendanya Tuhan terhadap pribadimu. Amin. Mari kita belajar dengan agendanya Tuhan. Nah, ayat 17 ini indah juga. Tuhan sungguh indah dan menyenangkan bahwa Engkau selalu memikirkan aku. Coba lihat. Tuhan selalu memikirkan saudara. Pertanyaannya, apakah saudara memikirkan Tuhan? Paling kecil aja. Buka enggak Alkitab itu? Enggak usah besar-besar. Berdoa enggak kita? Bersaksi enggak buat kita? Mau enggak kita dipulihkan? Yang paling kecil-kecil saja, jangan besar-besar dulu. Kalau saudara lihat, kalau Tuhan memikirkan kita, maka selayaknya kita memikirkan juga tentang kebesaran dan keagungan Dia. Tidak terhitung betapa seringnya pikiranmu tertuju kepadaku. Coba lihat. Tertuju itu fokus, Allah fokus kepada hidupmu. Allah fokus dengan ekonomimu, dengan keuanganmu. Usaha pekerjaanmu, pelayananmu, pendidikanmu, kesehatanmu. Allah fokus. Coba belajar kita fokus dengan diri kita sendiri. Ayat ini berkata, dan ketika aku bangun pagi hari, engkau masih juga memikirkan aku. Ketika saudara bangun pagi, saudara pikirkan apa? Halo. Tuhan, cuanku Tuhan. Cuan. Saudara lihat, kemarin untung, hari ini buntung. Gitu umpamanya ya. Itu yang di pikiranmu kah? Coba belajar pagi hari, engkau mencari Dia. Mencari hadiratnya. Pikirkan kebaikannya. Renungkan betapa indahnya pagi hari ini. Ucapan syukur, terima kasih. Bisakah kau lakukan itu? Amin. Haleluya. Ya, malaikat dengar. Puji Tuhan supaya saudara lakukan. Haleluya. Dan tidak terhitung betapa sering, coba lihat. Jadi kalau saudara mengalami kesulitan, kesusahan, mengalami problema hari ini, apakah Allahmu tidak berpikir? Engkau salah. Allahmu berpikir ketika engkau mengalami persoalan. Allahmu juga sedih, bapakmu juga sedih. Kalau saudara ada dalam tekanan hidup, Bapak terus berpikir, kenapa anakku tidak memahami? Kenapa dia terus bergelut di dalam persoalan hidupnya, padahal dia tidak tahu kalau aku itu ada di sampingnya. Aku selalu berpikir, kadang-kala aku berbicara, cuma hati nuraninya tumpul. Sering Tuhan berbicara, kenapa tiba-tiba hati saudara rindu sekali untuk baca firman, rindu sekali berdoa. Saat itu Tuhan sedang berbicara kepadamu. Kenapa? Karena Dia ingin membangunkan engkau. Pada pagi hari, anakku, lihat matahari yang terbit ini ada rencana yang besar. Sebelum matahari tenggelam, apa yang engkau jawab, apa yang engkau doakan, aku akan jawab. Itu rencana Tuhan kepada hidupmu. Haleluya. Nah, saya rindu supaya pengalaman ini, kenapa banyak anak-anak Tuhan ketika masa-masa COVID ini, dia kehilangan arah. Kenapa banyak anak Tuhan, kalau kita lihat masa peperangan-peperangan ini, banyak orang kehilangan arah.
Dan saya mendengar ada beberapa media-media, di situ banyak orang mengalami baptisan. Banyak orang mengalami yang namanya mencari Tuhan. Saudara lihat, ada banyak orang-orang sekarang yang dulu tidak berpikir tentang juru selamat, tidak berpikir tentang siapa yang menyelamatkan aku. Justru sekarang mereka mencari dan mencari. Tapi kita yang sudah menerima anugerah keselamatan, justru kita menjauh dan meninggalkan Tuhan. Coba pikirkan kebaikan Tuhan. Sampai hari ini, Pak, bagaimana caranya saya mengucapkan terima kasih? Bagaimana caranya saya istilahnya berkata kepada Tuhan, Tuhan memperhatikanku, terima kasih Tuhan. Bagaimana caranya? Saya enggak muluk-muluk pada saudara. Coba pribadi saudara dulu. Benahi pribadi saudara. Jangan benahi pribadi anakmu, jangan benahi pribadi orang tuamu, jangan benahi pribadi suamimu, jangan benahi pribadi istrimu. Benahi yang paling pertama adalah benahi diri kita. Maka saya akan berbicara tentang mahkota duri. Mahkota duri ini adalah segala sesuatu pemikiran-pemikiran setiap anak-anaknya akan dibentuk. Saudara lihat, mahkota yang ada di tangannya mempunyai tujuan agar kita bersinar di tengah kegelapan dunia supaya nama Tuhan diagungkan. Saudara dibentuk supaya di tetangga kiri kananmu Tuhan itu diagungkan. Amin ya. Yesaya 62 ayat 3 kata serban. 2, tahu serban? Kalau serban itu seperti kain yang diikat di kepala, bukan mahkota, tetapi serban. Nah, serban ini bahasa Ibraninya tesaunip, serban, tesaunip. Kata tesaunip ini dia dalam pengertian lainnya itu diadem, ya, atau serban atau tesaunip bahasa Ibraninya, karangan bunga yang dikenakan di kepala sebagai simbol kemenangan atau kehormatan. Jadi tangan Tuhan memberikan serban, bukan sekedar mahkota saja, tetapi serban. Artinya hidup saudara, pikiran saudara itu harus menang. Banyak orang sudah dijawab, tetapi masih berpikir. Mereka masih dalam kekalahan, terutama DOSA. Banyak kalah di situ. Katakan tidak pada dosa. Tuhan akan memakaikan kata diadem ini, sebuah yang dirajut tangan Tuhan. Ya, kalau serban itu di zaman sekarang itu seperti kain, tetapi tangan Tuhan merajut, ada bunga-bunga yang indah. Itu ditaruh di atas kepalamu. Ya, saya pernah baca suatu buah buku yang namanya Ratu Victoria. Ketika Ratu Victoria itu mereka menang dalam peperangan, maka serban diadem ini ditaruh di kepalanya. Dan itu menjadi wujud bahwa Ratu Victoria ini mendapatkan kemenangan dalam peperangan dan dia punya hak, dia punya kekuatan dan dia punya power. Untuk apa? Untuk memimpin baik rakyatnya maupun bangsa yang sudah dikalahkannya. Saudara, kalau sudah dikasih diadem, kenapa pikiranmu selalu berkata, Tuhan kenapa hari ini saya tidak dijawab? Itu pikiran orang kalah. Tuhan, aku hari ini tidak bisa apa-apa. Aku bodoh, aku memang tidak mampu. Kenapa pribadimu berpikir kalah? Padahal Tuhan sudah taruh diadem itu di atas kepalamu. Pribadimu pribadi yang berkemenangan. Apapun itu harus berpikir bahwa keluargaku, bahwa anak-anakku, bahwa masa depanku itu mendapatkan kemenangan, itu diadem. Itu serban. Bagus ya, Yesaya 62 ayat 3 ini. Saudara supaya memahami kehidupan saudara. Tidak ada
Tuhan tidak ciptakan dalam kitab Mazmur 139 ini. Dia ciptakan dalam kandungan orang tuamu pribadi yang kalah, pribadi yang bodoh, pribadi yang tidak mampu, yang tidak bisa apa-apa, yang selalu gagal. Tuhan tidak punya rencana itu. Bahkan ketika engkau lahir, itu di Adam diberikan. Ini pribadi yang kubentuk. Dari bayi dia mengalami kemenangan, sampai masa depannya pun mengalami kemenangan. Cuma kan riak-riak kehidupan kan pasti terjadi. Betul ya? Setelah saudara lahir ini kan pasti ada kejadian. Apa kejadiannya? Lemah, bingung, khawatir, putus asa, kehilangan pengharapan. Ya, terus apalagi mengalami kekalahan, mengalami keterpurukan, jatuh bangun di dalam kehidupan, jatuh bangun di dalam dosa. Dan semua itu riak-riak terjadi sejak engkau lahir. Awalnya engkau lahir itu murni, betul-betul murni, betul-betul ada ketulusan, enggak ada dosanya. Walaupun kita lahir dari dosa, tapi belum melakukan sebuah dosa. Tetapi ketika kita sudah beranjak umur 20, 30 sampai 50 tahun, perjalanan hidup kita penuh dengan liku-liku. Bahkan tidak sedikit kita melukai agendanya Tuhan, melukai buatan tangannya. Maka cara-cara satu-satunya cara buat Tuhan adalah, dan dia membentuk pertukaran. Dia buat pertukaran. Engkau pakai diadem, aku pakai diademnya. Mahkota duri. Engkau memakai mahkota kemenangan, aku memakai mahkota disakiti, dilukai, dicambuk, ditendang, diludah. Aku mengalami penghinaan, ya. Kamu mengalami kemenangan, aku mengalami yang namanya penderitaan. Itu pertukaran. Coba Mazmur 27 ayat 29. Matius 27 ayat 29. Matius 27 ayat 29, demikian bunyi firman Tuhan. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Yesus diolok-olok. Itu dikasih tongkat kayu, suruh pegang. Dikasih mahkota duri, taruh di kepalanya. Dia mengalami penderitaan. Dia diolok-olok untuk menukar saudara yang penuh dengan apa? Kelakuan kehidupan, dosa dan sebagainya. Dan dia tuntaskan sampai di kayu salib. Dia mengambil bagian yang saudara harusnya dihina. Dia mengambil bagian seharusnya saudara direndahkan. Mahkota duri itu dia ambil, diadem itu. Ditaruh di kepalanya. Dan digantikan saudara memakai diadem. Bermahkotakan bunga-bunga yang dihias. Saudara lihat, Tuhan menukar itu semua. Tapi kenapa yang menjadi kesedihan saya sebagai hamba Allah? Kenapa kita enggak menghargai pengorbanan ini? Dia mengambil mahkota duri untuk dia pakai, untuk dipakaikan kepada dia. Supaya saudara tidak pakai mahkota duri. Supaya saudara tidak mengalami yang namanya penderitaan. Supaya pikiran-pikiran, kenapa di kepala ini pikiran ini dipukul lagi. Supaya mahkota durinya itu masuk ke dalam, sampai kena, masuk ke dalam, darah keluar, menetes. Dia mengalami kesakitan. Supaya apa? Saudara tidak mengalami kesakitan. Saya mau tanya sekarang saudara, masihkah engkau tidak percaya sama Tuhanmu? Masihkah engkau percaya Tuhan tidak perhatikanku? Mana engkau? Aku tidak melihat engkau hadir di sini. Mana Tuhan? Sudah sekian tahun aku doa dan puasa. Mana jawabanmu Tuhan? Dia tukar itu. Diadem itu dia tukar. Serban itu dia tukar. Masihkah kita tidak mengerti? Masihkah kita tidak menyadari? Mazmur 139. Seharusnya saudara berterima kasih kepada dia. Tuhan,
karena peristiwa keselamatan ini, engkau mengadakan pertukaran, engkau menderita. Dan aku tidak disalibkan, melainkan engkau yang disalibkan. Untuk apa? Untuk segala dosa-dosaku. Kalau saudara menghargai, saudara akan baca ini dengan baik. Ini isi hatinya. Ini kerinduannya untuk kita mengerti bahwa dia sudah merancangkan sejak dalam Kejadian pasal 1. Dunia gelap gulita, dia berfirman, maka terang itu jadi. Dan dia buat itu semua untuk saudara. Ketika jatuh pun dalam dosa, dia tukar itu sampai di kayu salib. Saudara lihat, tujuan pembentukan Allah. 1 Petrus ayat 5 ayat 10. Ini saya tertarik untuk membagikan ini, pernah dibagikan minggu pagi, Jumat pagi oleh ibunya. Ya, saya rindu untuk kupas ini. 1 Petrus 5 ayat 10. Tolong bacakan. 1 Petrus 5 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dalam Alkitab yang terbuka, ini bagus. Dikatakan Allah sumber segala anugerah yang telah memanggilmu untuk ikut ambil bagian. Jadi kalau Yesus mengambil bagian pertukaran untuk masuk di dalam penyaliban, ya, pertukaran mahkota duri, saudara sekarang pakai diadem yang betul-betul perencanaan Tuhan untuk engkau dimuliakan, ditinggikan, tetapi Tuhan juga minta engkau juga ikut ambil bagian. Ambil bagian dalam apa? Dalam kemuliaannya yang kekal di dalam Kristus. Ada 4 poin. Pertama adalah memulihkan, betul ya? Memulihkan kalau dalam terjemahan lain. Bahasa Yunani-nya katartiso. Bahasa Yunani katartiso. Katartiso ini kata memulihkan adalah membereskan. Jadi sejak kita dalam kandungan, kita tidak mengerti bagaimana berbuat dosa, tetapi sejak umur kita sekarang, kalau saudara punya hal-hal, kelemahan saudara, tolong dibereskan, itu mengambil bagian. Kata ambil bagian ini juga mengusahakan supaya sempurna. Usahakan dirimu supaya sempurna. Terus memperbaiki tingkah laku. Jangan biarkan tingkah laku itu, aduh Tuhan saya lemah, aduh Tuhan saya tidak berdaya. Lalu saudara terima apa adanya. Memang saya lemah, memang saya tidak bisa, memang suami saya tidak bisa. Kenapa berpikir begitu? Katartiso ini mengusahakan dari dirimu sendiri. Dan yang kedua adalah meneguhkan, sterizo. Sterizo ini artinya berdiri teguh, mengambil keputusan yang tegas. Jadi nggak boleh kompromi dalam hal ini. Kalau saya melayani, saya mengikuti saudara. Artinya apa? Saya nggak pernah masuk dalam pribadi saudara. Nggak pernah, jarang saya masuk. Tetapi kalau saudara berbicara secara pribadi, minta petunjuk, saya akan ngomong apa adanya. Itu teknik pelayanan. Supaya apa? Kadang-kadang orang plak, dia justru hilang. Saya nggak mau begitu. Tetapi saudara harus mengambil keputusan. Setelah saudara terima pengajaran, ada berapa tahun saudara terima pengajaran di tempat ini? Saya minta bukan karena kami. Yesus tidak pernah paksa saudara. 12 muridnya dia tidak pernah paksa. Yang satu menyangkal, dia tidak paksa. Petrus, kenapa engkau menyangkal? Karena aku sudah peringati, ayo Petrus balik. Malaikat suruh dia balik Petrus. Enggak. Kita punya hak bebas.
Yudas menjual, silakan. Thomas menyangkal, Thomas tidak percaya, silakan. Jadi hak bebas itu diberikan kepada kita. Tetapi kalau saudara menyadari, merenungkan, mengucapkan terima kasih atas pembentukan ini, maka dari diri saudara akan keluar mengambil keputusan yang tegas untuk tidak jauh dari Tuhan. Untuk tidak melakukan dosa, itu keputusan. Makanya sampai hari ini, kalau saya melayani kemana saja, saya mengambil sikap tegas, segala waktuku untukmu Tuhan. Aku tidak punya hak untuk waktuku adalah milikmu. Jadi kalau pelayanan kemana saja, saya pasti mau. Ya, saudara lihat. Yang ketiga adalah menguatkan atau membangun steno. Steno itu adalah menyebabkan seseorang atau sesuatu mempertahankan tempatnya untuk berdiri, tetap utuh. Steno. Harus berdiri utuh. Saya ini anak kerajaan. Coba saudara merenungkan baik-baik. Kalau saudara keluar melakukan hidup dalam dosa, artinya saudara meninggalkan suasana kerajaan di tengah rumah tanggamu. Makanya banyak sekali, mohon maaf, bukan saya menyinggung saudara. Mulai hari ini, bangun suasana kerajaan di rumah tanggamu. Kalau saudara keluar dari situ, saudara menganggap bahwa di tengah-tengah keluargamu yang hari ini nggak ada suasana kerajaan, maka engkau bukan steno. Engkau tidak mau membangun, engkau tidak mau menguatkan. Engkau sedang tidak membangun generasimu, anak-anakmu. Generasi anakmu akan melihat kegagalan kembali. Steno. Bangun itu. Buat suasana kerajaan. Buat keluarga kerajaan. Buat sukacita. Buat damai sejahtera. Yang tidak penting. Ada ayatnya kalau tidak salah. Yang tidak penting tidak usah terlalu dipikirkan. Saudara perhatikan, Roma 8 ayat 18 berkata, sebab aku menganggap bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaanmu hari ini, engkau melihat keluargamu hari ini, mungkin keluargamu tidak ada jawaban, mungkin mengalami penderitaan, kok begitu-begitu terus. Saudara nikmati penderitaanmu yang hari ini, itu sementara. Tapi jangan kau meninggalkan penderitaan itu. Yesus tidak meninggalkan penderitaan. Dia ambil itu mahkota duri. Dipakaikan, dia terima. Sampai di kayu salib dia terima. Kenapa? Karena ada tujuan mulia untuk mengangkat saudara. Untuk mengangkat keluarga saudara. Tapi jangan keluarga suasana kerajaan di tengah keluargamu. Engkau sendiri yang menghancurkan. Anda sendiri yang menghancurkan. Maka engkau tidak akan membangun sebuah generasi. Engkau tidak menguatkan pribadi-pribadi karakter-karakter anak-anakmu. Dan mereka akan melihat. Saya berharap yang sudah lewat. Mulai hari ini bangun. Amin. Bangun kembali. Maka ayat ini pun berkata, apa yang kita percayai, apa yang kita lihat, apakah putus asa semua yang kita lihat? Saya kembalikan kepada saudara. Kalau saya tetap Tuhan, aku mendapatkan kemenangan. Aku ini Tuhan diadam. Kemenangan demi kemenangan ada di, sudah kau buat, engkau taruh di atas kepalaku. Pikiranku, pikiran menang bukan pikiran orang-orang kalah. Maka saudara lihat, baca Alkitab di mana kita menemukan harapan, kedamaian. Di sini dikatakan penghiburan dan janji abadi Allah akan kehadiran dan kasih-Nya bagi kita. Ini janji abadi saudara. Dan saya rindu saudara lihat, Tuhan memanggil Anda untuk melepaskan semua kekhawatiran, semua kekecewaan yang tidak perlu saudara pikirkan. Kalau engkau melihat istrimu seperti begini, terimalah, doakan. Kalau engkau melihat suamimu seperti ini, terimalah, doakan. Lepaskan pengampunan. Hal-hal yang merusak hatimu, gak perlu disimpan.
itu merusak agenda Tuhan. Kalau saudara melihat anak-anakmu tidak bisa diatur, jangan kecewa, doakan. Karena Tuhan punya agenda, Tuhan yang tahu suatu kala anak-anakmu akan menjadi pribadi-pribadi yang sukses. Suatu kala anak-anakmu akan orang-orang yang menjadi orang-orang penting. Suatu kala anak-anakmu menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jangan melihat hari ini. Jangan kecewa. Tidak perlu yang menyebabkan kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan tidak mau ubah suamiku? Enggak perlu. Tuhan yang mengubah, bukan saudara yang mengubah. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Saya kasih tanda petik lagi. Sampai hari ini dia tidak pernah meninggalkanmu. Kekhawatiran dunia bersifat sementara. Serahkan kekhawatiranmu pada Tuhan Allahmu yang benar-benar peduli kepadamu. Allah kita Allah yang peduli. Amin. Dengan firman Tuhan kita harus meyakinkan diri sendiri. Kalau saudara tidak yakin dengan diri saudara, apalagi saya sebagai hamba Allah, bagaimana saya yakin dengan saudara? Saudara harus meyakinkan diri saudara sendiri bahwa aku ada di sini adalah itu semua anugerah Tuhan. Aku menyadari, aku meyakinkan diri sendiri bahwa istriku yang paling terbaik. Haleluya. Anakku anak yang terbaik. Haleluya. Papa yang terbaik kan? Jangan ketawa. Haleluya. Begitu. Lakukan gitu kepada keluargamu. Yakinkan diri saya saudari bahwa papa saya itu ganteng. Betul. Bang, angguk kepala dia. Yakinkan. Saya sendiri yakin bahwa saya cakep. Setan tidak berkuasa. Bilang saya jelek, enggak, saya anak Tuhan, ada diadem di atas kepala saya. Dan dia tidak berkuasa. Jadi persoalan tidak berkuasa atas hidupmu. Persoalan tidak akan berkuasa akan masa depanmu. Kekhawatiran tidak akan berkuasa atas kehidupan anak-anakmu. Itu namanya diadem. Kemenangan. Ya, Anda melakukannya, Anda akan mulai merasakan baru beban Anda terangkat. Kalau saudara terus melihat kekurangan demi kekurangan, maka bebanmu akan bertumpuk-tumpuk. Belum anak, belum biaya kontrakan, belum biaya sekolah, belum biaya ini dan itu, bla ini, bla itu. Capek deh. Ya, bebanmu akan terangkat ketika engkau mengatakan, Yesus Tuhan, dengan firman-Mu, aku meyakini diriku sendiri bahwa situasi saat ini yang aku alami sekarang ini hanya sementara. Besok Tuhan jawab. Begitu haleluyanya. Amin. Saya nggak kasih perpanjang lagi, sudah habis. Kita perjamuan kudus. Kita percaya bahwa dalam perjamuan kudus ini ada janji Tuhan yang setia. Sebelum kita perjamuan kudus, Bapa ampuni kami, sucikan kami dan kuduskan kami. Engkau yang memulihkan keadaan kami. Kami akan pulihkan diri kami ketika kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini bukan lagi roti dan anggur, tetapi ini benar-benar tubuh dan darah. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Telah kulihat Mari kita bangkit berdiri. bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Engkau yang mengadakan pertukaran Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan
pujian ini kita merenungkan dengan baik. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanannya Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Angkat tinggi-tinggi tubuh dan darah Kristus di tangan. Renungkan baik-baik. Kalau hari ini saudara mengalami kelemahan, Tuhan tidak menghakimu, Tuhan tidak marah dalam hidupmu, tapi engkau belajar, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ampuni kesalahan saya Tuhan. Sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, ampuni saya Tuhan. Engkau dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Darah Kristus menyembuhkan, darah Kristus memulihkan, darah Kristus mengampuni setiap apa yang engkau perkatakan, setiap apa yang engkau perbuat, setiap apa yang engkau pikirkan. Dengarkan firman. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Narabaya sakatakan. Kinalarabaya sakatakan. Mari kita bersyukur menyembah Dia. Kinalarabaya sakatakan. Kinalarabaya sakatakan. Oh, pulihkan kami Bapa. Pulihkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Roh Kudus. Kami mau menyembah-Mu dengan ucapan syukur dan pujian ini, Tuhan. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. Inilah penyembahan kami, Tuhan. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah yang kami puji. Hanya Engkaulah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Lakukan sekarang. Pulihkan kami sekarang Tuhan. Benahi kami sekarang Bapa. Benahi keluarga kami. Benahi Tuhan anak-anak kami.
Sekarang Tuhan, Roh Kudus, masuklah, benahi, pulihkan, bangun, kuatkan kami. Ini kami Roh Kudus, pulihkan. Kidala rabaya sande. Oh, pulihkan kami. Roh Kudus, datanglah kepada kami. Penuhi kami Tuhan. Roh Kudus, penuhi kami. Oh, penuhi kami. Roh Kudus, datang dan pulihkan kami. Haleluya. Roh. Kinala rabaya sakata. Bawa kami. Kinala rabaya sakata. Haleluya.
aku tidak pernah meninggalkan Engkau. Seringkali aku katakan hal ini terhadap kepadamu anakku. Aku katakan mengapa Engkau seringkali menjauh daripada aku Tuhan Allahmu. Engkau terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang bukan daripada aku Tuhan Allahmu. Percayakah Engkau akan aku Tuhan Allahmu yang menjaga dan memelihara kehidupanmu. Tanpa aku, Engkau jatuh. Aku katakan kepada Engkau, aku mengasihi Engkau. Aku tidak menginginkan satu orang pun daripadamu jauh dari aku. Bahkan aku Tuhan Allahmu yang akan mengangkat kehidupanmu. Itu sebabnya aku katakan tetap perhatikanlah kehidupanmu. Perhatikanlah mesbahmu di dalam aku Tuhan Allahmu. Karena aku menginginkan kesucian hatimu. Aku inginkan kekudusanmu di dalam aku Tuhan Allahmu. Engkau akan melihat kemuliaanku. Engkau akan melihat kebesaranku terjadi. Jaga hidupmu. Jaga hatimu dari segala sesuatu yang mencemarkan. Tetapi biarkan aku berdaulat atas kehidupanmu. Karena aku menginginkan hal yang demikian terjadi. Agar engkau menikmati yang baik dari aku Tuhan Allahmu. Demikianlah firman-Ku bagimu. Aku mengasihi engkau. Dan aku tidak pernah melupakan janjiku. Janjiku yang dinamin bagimu. Amin. Aku yang ada di pihakmu. Aku tidak pernah biarkan kuasa yang lain menjatuhkan engkau. Tetapi tanganku yang kuat akan menopang kehidupanmu dan tetap mempertahankan sukacitamu dalam hidupmu. Amin. Demikianlah firman-Ku bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Bapa, apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami mengucap syukur siang hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar akhir daripada ibadah ini semua campur tangan-Mu. Engkau memberkati kami di tempat ini. Ketika kami pulang, berkat itu terus terjadi dari hari ini sampai hari-hari ke depan. Berkati setiap jemaat-Mu yang tidak bersama-sama dengan kami. Biarlah berkat yang sama Engkau lakukan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, Engkau mengantar kami tempat ini dengan selamat. Mari Engkau hantar pulang kami juga dengan selamat pula. Angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pendidikan anak-anak-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Kau kerjakan lewat tangan-Mu akan dibuat berhasil. Setiap kaki-Mu melangkah, Tuhan akan selalu menuntunnya. Sehingga penuhlah sukacita-Mu, Engkau diberkati di bumi, dan Engkau pun juga akan bersama-sama Tuhan nanti di sana ketika dewa kali
kedatangan Tuhan yang kedua kali datang kembali. Dia menjemput saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, Tuhan katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.